Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan debat dengan membahas virus corona, hanya propaganda ladang bisnis bagi bidang farmasi. Telah ada bersama saya dua kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini. Di sisi kanan saya ada Gaid Safian Kalmira dan juga Najwa Nur Asifa dari tim afirmasi. Dan juga di sisi kiri saya ada Andi Naila Cayakan Bia Pangerang dan juga Zara Fania dari tim oposisi. Sejak Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa virus corona atau COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Sejak itu juga pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan kegiatan kita di luar rumah serta mengimbau seluruh masyarakat di Indonesia untuk menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Akan tetapi, beredar di masyarakat bahwa virus corona ini hanya propaganda ladang bisnis farmasi, agar bisnis farmasi bergerak maju memperoleh keuntungan besar dari adanya virus corona ini. Bagaimana menurut tim afirmasi dan juga tim oposisi, apakah virus corona ini hanya propaganda ladang bisnis farmasi? Tanpa membuang waktu lagi, untuk tim afirmasi dipersilakan. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengungkapkan pendapat. Kami sebagai tim afirmasi setuju bahwa virus corona menjadi ladang bisnis bagi industri farmasi. Pandemi COVID-19 yang terjadi di setiap negara di seluruh penjuru dunia membuat dampak bagi setiap negara tersebut, baik itu dampak di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, politik, dan aktivitas setiap masyarakat. Sejak masuknya COVID-19 di Indonesia, industri farmasi bisa dibilang sebagai salah satu faktor yang diuntungkan. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya penjualan berbagai macam obat-obatan, vitamin C, vitamin D, hand sanitizer, vaksin, dan juga alat rapid test. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah tingginya harga rapid test untuk sekali pemeriksaan. Menurut epidemiolog lulusan Universitas Griffith, Australia, mengatakan, hal ini sudah diprediksi sejak awal ketika testing tidak difasilitasi, tidak disediakan akan menjadi ladang bisnis. Dia melanjutkan, pihak yang diuntungkan dengan pemeriksaan tes ini hanya kelompok tertentu saja, sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah akan dirugikan. Bahkan ada beberapa kasus di bandara, hasil pemeriksaan rapid test COVID-19 dipalsukan dan didaur ulang. Baik, pendapat yang cukup bagus dari tim afirmasi. Selanjutnya dari tim oposisi, untuk tim oposisi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan untuk mengutarakan pendapat kami. Kami sebagai tim oposisi tidak setuju dengan pendapat tim afirmasi. Pada tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh sektor industri, tak terkecuali bagi industri farmasi. Merebaknya wabah corona atau COVID-19 sejak awal Maret 2020 di Indonesia berdampak tingkat pertumbuhan industri farmasi menurun cukup tajam. Tidak seperti gambaran banyak orang, industri farmasi ternyata tidak terlalu beruntung di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. GP Farmasi Indonesia mencatat hanya penjualan produk obat dan vitamin terkait COVID-19 yang meningkat, selebihnya mengalami penurunan. Baik, bagaimana dengan tim afirmasi? Apakah ada tanggapan? Kami hargai pendapat tim kontra, tapi kami juga tetap pada pendirian kami bahwa kami tetap setuju atas adanya ladang bisnis farmasi di masa pandemi seperti sekarang ini. Bisa kita lihat, saham beberapa perusahaan farmasi pun langsung melesat semenjak pandemi COVID-19 mulai terjadi di Indonesia dan dunia. Beberapa perusahaan di berbagai negara dunia mulai berlomba-lomba membuat vaksin corona yang nantinya akan diperjualbelikan dengan harga yang tidak murah, termasuk di Indonesia. Mohon maaf, kami tidak setuju dengan pendapat dari tim afirmasi. Kinerja sektor farmasi justru masih bervariasi di tengah pandemi COVID-19. PT Kimia Farma atau KAF mencatat, pendapatan sebesar 2,3 triliun rupiah di kuartal 1 2021, turun sebesar 4,17% dibanding 2,4 triliun pada periode tahun sebelumnya. Sementara itu, laba bersih pada Januari sampai Maret tahun 2021 tercatat sebesar 17,29 miliar rupiah atau turun 33,90% dari 26,16 miliar rupiah
pada periode yang sama tahun lalu. Sekretaris Korporat PT Kimia Farma, Ganti Winarno mengungkap, penurunan itu disebabkan segmen distribusi dan retail yang terdampak pada pandemi COVID-19. Ia mengingatkan bahwa dampak pandemi COVID-19 dimulai pada awal Maret tahun 2020, saat pemerintah pertama kali mengumumkan warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Jadi, tidak serta-merta di masa pandemi ini mengalami kenaikan, justru mengalami penurunan karena terhambatnya akses distribusi dan juga bahan baku. Baik, pendapat yang cukup bagus dari tim afirmasi dan juga tim oposisi. Bagi kedua tim dipersilahkan untuk memberikan pernyataan penutup. Kami tetap pada pendapat kami bahwa virus corona hanya propaganda bagi ladang bisnis farmasi. Hal itu terbukti dari adanya perusahaan-perusahaan farmasi yang menjual vaksin dan alat rapid test dengan harga yang mahal, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan vaksin dan melakukan pengecekan COVID-19. Seharusnya, perusahaan farmasi bisa lebih sadar bahwa pandemi COVID ini masalah bersama yang harus diselesaikan bersama oleh seluruh aspek masyarakat. Kami juga tetap pada pendapat kami bahwa virus corona ini tidak dijadikan propaganda bagi ladang bisnis farmasi, tetapi suatu masalah global yang dapat diselesaikan bersama tanpa adanya satu pihak pun yang diuntungkan. Luar biasa untuk kedua tim yang sudah berdebat pada kesempatan kali ini. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 merupakan masalah global yang tentunya seluruh aspek dari kehidupan terkena dampaknya. Tapi mungkin ada beberapa oknum yang mengambil keuntungan dari adanya pandemi ini. Dan hal tersebut tidak patut dicontoh dan juga harus ditindak tegas oleh pemerintah. Sekian debat kali ini. Saya, Fakorohi Mustaqim sebagai moderator, mengucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa.